Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Fitriani dari program studi Ekonomi Syariah kelas 1B. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan dosen pengampu yaitu Ibu Fadiah Adlina MPDI. Video ini akan membahas tentang perjalanan salah satu tokoh pemikir Islam yang sangat-sangat hebat. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut. Pada tahun 1939 di Jawa Timur, tepatnya di Mojoanyar, Jombang, telah lahir seorang tokoh pemikir Islam yang sangat hebat. Beliau itu lahir pada tanggal 17 Maret atau bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1358 Hijriah. Beliau adalah Nur Khalis Majid atau biasa akrab disapa dengan nama Cak Nur. Cak Nur terlahir dari keluarga pesantren yang sangat-sangat kental akan tradisi keagamaannya. Ternyata ayahnya beliau itu seorang kiai alumni dari pondok pesantren Tebu Ireng yang kemudian mendirikan pesantren juga di Mojoanyar, Jombang. Selain itu, ayahnya juga akrab dengan pendiri salah satu organisasi yang berkontribusi dengan kemerdekaan Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Beliau adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, sedangkan ibunya juga berasal dari keluarga pesantren. Berarti memang beliau ini sejak dari kecil sudah ada bibit-bibit ulama yang diwariskan dari keluarganya kepada beliau. Cak Nur merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Dari kecil, beliau itu belajar di sekolah rakyat. Dahulu sekolah rakyat itu didirikan pada zaman penjajahan kolonial Belanda untuk rakyat kecil. Sekolah rakyat ini kalau sekarang itu sama seperti sekolah dasar atau SD. Belajarnya juga sama, yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Nah, lalu setelah pulang dari sekolah rakyat, sore harinya Cak Nur itu belajar ngaji lagi di madrasah yang dipimpin sama ayahnya. Jadi beliau itu sejak kecil memang sudah menempuh pelajaran umumnya dan juga belajar agamanya juga tidak tertinggal. Setelah itu beliau juga menempuh pendidikan di pesantren Darul Ulum Rejoso, Jombang. Setelah lulus dari situ, beliau melanjutkan belajar di Pondok Pesantren Modern Gontor, Ponorogo. Beliau lulus pada tahun 1960. Setelah itu, beliau melanjutkan pendidikan tingginya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau merupakan sarjana sastra Arab dan kebudayaan Islam pada tahun 1968. Selanjutnya, beliau menempuh pendidikan lagi di luar negeri, yaitu di University of Chicago, USA, dengan mengambil studi doktoral dalam Islamic Studies atau kalam dan filsafat di bawah bimbingan Fazlur Rahman. Beliau lulus dengan predikat summa cum laude pada tahun 1984. Setelah itu, beliau bekerja sebagai dosen di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta sejak tahun 1970-an. Lalu beliau menjadi guru besar pasca sarjana IAIN sejak tahun 1985. Beliau juga seorang peneliti senior di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Beliau merupakan seseorang yang aktif di dalam organisasi dan kepemimpinan juga. Beliau pernah menjadi Ketua Umum HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam pada periode 1966 hingga 1971. Lalu beliau juga pernah menjadi presiden pertama PEMIAT, yaitu Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara. Setelah itu beliau juga pernah menjadi asisten sekjen IIFSO atau International Islamic Federation of Student Organization. Selanjutnya, beliau juga pernah menduduki sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Dan terakhir, beliau juga menjadi anggota Komnas HAM
MPR RI, Dewan Pers, dan tim pemilu pada tahun 1999. Ternyata beliau itu seorang pendiri dan rektor pertama Universitas Paramadina sejak tahun 1998, lembaga yang menjadi pusat pemikiran Islam modern di Indonesia. Kisah pembaharuan Cak Nur sudah dimulai sejak tanggal 3 Januari 1970. Waktu itu ketika beliau menyampaikan sebuah makalah yang isinya itu sangat-sangat menghebohkan orang di sana. Makalah itu berjudul Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat, di mana di dalamnya dengan secara berani beliau itu menawarkan gagasan tentang sekularisasi dan liberalisasi pemikiran Islam. Dan inilah tonggak yang membuat pemikirannya tidak bisa dilepaskan lagi dari perubahan politik dan pemikiran Islam sejak saat itu. Waktu itu, Cak Nur itu melihat bahwa Islam itu sudah tidak seperti dulu lagi. Islam sudah tidak terbuka lagi, Islam sudah tidak hidup lagi, Islam sudah tidak kreatif lagi. Mereka hanya mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan saja, tanpa tahu sebenarnya untuk apa sih saya mengerjakan ini. Contohnya saja ketika mereka mengerjakan sholat, mereka hanya mengerjakan sholat, tetapi tidak tahu sebenarnya apa sih makna sholat itu, apa sih yang terkandung di dalam sholat itu. Terus kenapa saya harus melaksanakan sholat? Jadi mereka mengerjakan sholat itu seakan-akan hanya sebagai kebiasaan, hanya sebagai formalitas, bukan sebuah kewajiban. Padahal sholat itu sebagai kewajiban, kebutuhan bagi ruh kita. Misalnya saja manfaat sholat. Sholat itu sebagai pencegah perbuatan keji dan munkar, tetapi mereka mengerjakannya hanya sebuah formalitas saja. Karena hanya dianggap sebagai rutinitas, agama sudah tidak lagi mempunyai kekuatan untuk merubah karakter seseorang atau memperbaiki keadaan sosial. Islam itu hanya dianggap seperti buku kuno lama yang ketinggalan zaman. Padahal Islam itu merupakan agama yang sangat sempurna. Islam itu agama yang universal, berlaku untuk sepanjang masa. Waktu itu, mereka hanya mempercayai terhadap satu tafsiran ulama saja, tanpa bertanya kembali dan tidak mencoba menggali, memahami kembali makna lainnya. Bayangkan saja apabila umat Islam menganggap tafsir abad ke-10 itu sebagai harga mati, dia tidak boleh dipertanyakan, itu sebagai keputusan mutlak, maka Islam akan terlihat seperti buku kuno tadi yang tidak mempunyai solusi untuk permasalahan zaman sekarang. Contohnya seperti adanya perkembangan teknologi, sistem negara modern, atau bahkan hak asasi manusia. Jadinya, Islam itu tidak bisa beradaptasi dengan perubahan zaman dan tidak relevan lagi untuk menghadapi tantangan modern. Waktu itu, Cak Nur benar-benar merasa resah memikirkan hal ini. Beliau berpikir keras bagaimana caranya untuk mengatasinya, lalu beliau mempunyai ide, yaitu mengatasinya dengan memperkenalkan metodenya, yaitu metode berpikir neomodernisme, di mana beliau mengajarkan untuk menghubungkan antara wahyu yang murni dari Tuhan dengan keadaan sosial waktu itu. Beliau berpendapat kalau Islam itu sebenarnya universal. Islam itu menyeluruh, berlaku untuk semua umat. Islam juga harus dipahami dan dilaksanakan di mana saja dan kapan saja. Kalaupun ajarannya tidak sesuai dengan perkembangan zaman, solusinya itu bukan menolak untuk berkembang, bukan menolak untuk maju, tetapi yaitu mempelajari kembali tafsirannya. Pada suatu hari, Cak Nur mengajak mereka untuk bertanya, sebenarnya mana sih yang benar-benar mutlak dari agama dan mana yang hanya pemahaman manusia? Lalu ia menjelaskan dengan sangat sederhana. Yang pertama yaitu mana yang datang dari Tuhan dan mana yang hanya datang dari manusia. Lalu Cak Nur berkata bahwa firman itu suci, mutlak dan tidak berubah, tetapi cara manusia memahami firman itu tidak pernah mutlak. Dia bisa berubah-ubah menyesuaikan perkembangan zaman. Firman itu seperti halnya mata air yang sangat jernih. Dia asli. Sementara tafsir itu hanya seperti gelas yang bisa dipakai untuk menampung air itu. Gelasnya itu fleksibel, opsional. Dia bisa saja gelas kecil, bisa saja gelas besar.
Tetapi masalah itu muncul ketika manusia menganggap seolah-olah tafsir itu tidak boleh dikritik. Menurut Cak Nur, disinilah agama sering berubah menjadi kaku, menjadi keras, dan Islam dianggap menakutkan. Cak Nur itu hidup di Indonesia, negeri yang banyak sekali agamanya, sukunya, dan keyakinannya. Ia melihat bahwa agama sering dipakai untuk mengklaim kebenaran tunggal dan menyingkirkan hal yang lain. Lalu beliau menawarkan jalan lain lagi, yaitu dengan teologi inklusif. Artinya, beriman dengan bersungguh-sungguh itu tidak menutup pintu bagi orang lain menurutnya. Teologi yang mengatakan hanya kami yang benar dan yang lain yang salah, itu akan menimbulkan sebuah konflik, sebuah kekerasan, dan hanya permusuhan atas nama Tuhan saja. Mereka akan terpecah belah. Menurut Cak Nur, Islam itu universal. Beliau mengajak kita untuk memahami apa sih sebenarnya kata Islam itu dengan cara yang lebih luas. Beliau berkata bahwa Islam itu bukan pertama-tama soal label agama, tetapi Islam itu soal sikap pasrah dan tunduk kepada Tuhan, di mana sikap pasrah ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim dan pada agama-agama yang lain juga. Jadi Islam itu bukan hanya nama agama, tetapi Islam itu juga nilai universal tentang ketundukan kepada Yang Maha Esa. Seperti halnya Al-Quran. Menurut Cak Nur, Al-Quran itu juga mengakui kebenaran agama-agama yang memiliki kitab suci. Artinya, agama lain itu tidak bisa dianggap tidak ada atau tidak sah, karena memang sebenarnya sebelum adanya Islam juga sudah ada agama-agama lain. Memang Islam kedudukannya tidak bisa disamakan dengan agama lain, tapi dalam konteks sosial, agama Islam dan agama-agama lain itu sama-sama mengajarkan kita untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat adil. Karena itulah Islam seharusnya hadir itu sebagai sumber nilai dan etika, bukan hanya sebagai alat politik atau sistem hukum yang hanya dipaksakan. Karena itulah kita sebagai umat muslim dan muslimah yang memang hidup di dalam lingkup perkembangan zaman yang semakin cepat, kita harus dengan bijak memilah dan memilih pergaulan, di mana sekiranya hal itu memang kita harus bisa menyesuaikan bagaimana perkembangan zaman itu agar tetap bisa menyatu dengan aturan-aturan Islam tanpa mengubah aturan itu sendiri. Saat ini kita sangat mudah terpengaruh oleh pakaian-pakaian yang semakin berkembang, dengan pakaian yang semakin bermacam-macam modelnya, bermacam-macam bentuknya. Kita harus bisa menyesuaikan, di mana kita bisa tetap mengikuti zaman sebagai remaja Gen Z yang modern, dengan tetap menerapkan nilai-nilai Islam, yaitu dengan tetap menutup aurat. Mengapa kita disuruh untuk selalu memilah dan memilih pergaulan? Karena perkembangan zaman itu sangat pesat. Kita akan dituntut untuk terus maju. Kita tidak boleh ketinggalan zaman, tetapi kita juga harus tetap menerapkan nilai-nilai Islam itu. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih, menyesuaikan. Contohnya seperti perkembangan dalam teknologi. Sekarang kita bisa lebih mudah bertransaksi, yaitu hanya dengan QRIS. Apabila kita tidak bisa mengikuti hal itu, maka Islam juga lama-kelamaan akan dicap bahwa Islam itu kuno, Islam itu agama yang tidak bisa berkembang. Islam itu seperti, sama halnya tadi, Islam itu seperti buku kuno yang lama tidak dibuka. Ia hanya ada, tetapi tidak bisa berkembang, tidak bisa menyesuaikan. Padahal Islam itu agama yang universal, di mana kita bisa menerapkan Islam itu. Kita harus bisa memahami Islam itu dimanapun dan kapanpun kita berada. Mereka berpendapat kembali, mempelajari sebenarnya hal ini itu boleh atau tidak. Seperti mungkin hanya sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.